Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi yang membuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemerintah pun mengusulkan anak muda yang kritis lewat meme sebaiknya dibina, bukan dihukum. Solidaritas untuk keluarga kami yang ditahan. Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemerintah pun buka suara melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pemerintah mengusulkan pelaku yang masih muda ini sebaiknya dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah. Warga panik saat puting beliung menerjang permukiman warga di Kampung Walungan Poncol, Kalideres, Jakarta Barat. Kuatnya hantaman puting beliung membuat 28 rumah warga rusak. Sementara 3 warga terluka akibat tertimpa puing atap rumah mereka. Terjangan puting beliung juga terekam CCTV saat merusak salah satu rumah warga. Jadi pas banget saya tadi pas mau keluar rumah itu angin tiba-tiba datang gitu mas. Datang dari arah selatan ya, selatan. Itu tiba-tiba menghantam ke sini sangat keras sekali gitu. Itu kejadiannya berapa lama Pak anginnya Pak? Kurang lebih sekitar 10 detik.
Pasca terjangan puting beliung mereda, warga mulai memperbaiki atap-atap rumah yang rusak. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainis melaporkan. Duduk aja sini dulu ya. Itu aja. Sini dulu, sini kumpul. Bus rombongan wisata warga asal Citerup, Bogor, Jawa Barat yang mengangkut satu RT perjalanan pulang dari Pantai Daplangu, Pandeglang. Bus terguling di kawasan Menes, Pandeglang, Banten. Dari keterangan salah seorang korban, kecelakaan bermula saat bis yang mengangkut sekitar 60 penumpang menabrak sepeda motor. Pemotor tak terima hingga terjadi kejar-kejaran. Kemudian bus kembali menabrak minibus. Diduga panik, sang sopir bus hilang kendali dan terguling di sisi jalan menanjak. Nah, nyampe dari peristiwa sendiri jam berapa itu kira-kira? Mau pas aja maghrib, pas aja. Nah, Bu, peristiwanya itu? Nggak tahu, saya lagi duduk. Soalnya di tengah saya nggak lihat jalan. Dia mau ke arah pulang, berlawanan. Nah, si mobil bis ini nabrak motor Scoopy. Nah, Scoopy ini otomatis marah kan, ngejar akhirnya. Ada bahasa kasar lah gitu aja. Nah, keduanya dia juga nabrak mobil sedan mini. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Petugas kepolisian dan tim SAR turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainis melaporkan. Libur panjang Waisak, pengunjung padati sejumlah kawasan wisata. Polisi tangguhkan penahanan mahasiswi ITB, pembuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi. Ribuan umat Buddha menggelar doa bersama jelang puncak peringatan Trisuci Waisak. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi libur panjang Waisak, di mana lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih padat. Polisi memberlakukan buka tutup lalu lintas atau sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Kemacetan di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat masih terjadi. Kemacetan mulai terlihat di pintu keluar tol Jagorawi dan Simpang Gadok. Mayoritas kendaraan pribadi dari luar Bogor membeludak dan tersendat di kawasan ini. Mereka hendak menghabiskan libur panjang Waisak di sejumlah objek wisata dan penginapan yang berada di kawasan wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah secara berkala. Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Jessica, bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Puncak?
Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kondisi lalu lintas terkini di Simpang Gadok Ciawi Bogor terpantau padat sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yang mana di pukul 9 pagi tadi sudah diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Dan memang informasinya dari Satlantas Polres Bogor bahwa kepadatan lalu lintas ini sudah diprediksi, yaitu puncak libur Hari Raya Waisak terjatuh pada hari kemarin, yaitu 11 Mei 2025 dan juga pada hari ini. Dan selain itu pun Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kepadatan ini pun terjadi karena memang besok adalah hari cuti bersama, yang mana ada beberapa kantor yang memberlakukan sistem atau kebijakan untuk melakukan cuti bersama dan ada pun juga yang tidak, sehingga memang ada besok yang masih berlibur di Hari Raya Waisak maupun besok kembali bekerja seperti normal. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa di pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia Barat sudah terhitung, yaitu kurang lebih 4.000 lebih kendaraan setelah memasuki ke kawasan Puncak Bogor dari arah Jakarta. Dan memang dari pukul 6 pagi hingga jam 9 pagi diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas, yaitu kontraflow dan juga ganjil genap. Dan setelah itu di pukul jam 9 diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju Puncak hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu setelah jam 1 siang nanti, jikalau nanti kondisi lalu lintas masih terjadi kepadatan atau kemacetan yang cukup panjang, nantinya akan kembali diberlakukannya sistem one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Kami akan terus pantau, Syafa dan juga pemirsa, kondisi lalu lintas yang ada di sini, apakah nanti semakin siang semakin padat ataupun nanti kebalikannya, yaitu semakin lengang. Dan ada pun juga informasi kami dapatkan, Syafa dan juga pemirsa, terkait himbauan bahwa dari kondisi lalu lintas ini memang kami himbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Puncak Bogor untuk melanjutkan atau merayakan libur Hari Raya Waisak bersama keluarga ke beberapa tempat wisata maupun penginapan, dapat selalu memperhatikan kendaraan Anda. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan juga kesehatan Anda juga terjaga. Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tadi pun kami sempat melihat sepandangan mata kami bahwa walaupun dilakukannya one way dari Jakarta menuju Puncak ini, bahwa masih ada juga kendaraan motor roda 2 yang melakukan perjalanan melawan arah. Syafa. Iya, Jessica, saat ini sistem satu arah masih diberlakukan ke arah menuju Puncak. Lalu kira-kira pukul berapa jalur akan dibuka normal kembali untuk kedua arah? Baik, sayang sekali komunikasi kita terputus bersama Jessica Winoto di Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit di momen libur panjang Waisak. Tiket yang murah serta menikmati sejuknya udara Jakarta menjadi salah satu alasan para wisatawan berkunjung ke Ancol. Ribuan pengunjung mendatangi Taman Impian Jaya Ancol sejak pagi tadi. Pantai Ancol masih menjadi primadona wisata di momen libur panjang Waisak. Tidak hanya dari Jakarta, wisatawan Pantai Ancol juga berasal dari luar Jakarta. Tiket yang murah jadi salah satu alasan Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit. Selain itu, wisatawan juga melakukan beragam aktivitas, mulai dari sekedar santai bersama keluarga hingga bermain di pantai dan sepeda listrik. Ya, untuk mengetahui bagaimana ramainya wisatawan di momen libur panjang Waisak tahun ini, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Pantai Lagun Ancol dan juga Galuh Pandu di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kita ke Ancol terlebih dahulu, ada Dilami Aulia di sana. Selamat siang, Dilami. Bagaimana situasi terkini di Pantai Ancol? Apa saja aktivitas yang dilakukan pengunjung di sana?
Ya Syafa, saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda, namun yang bisa saya laporkan begitu ya, kalau di Taman Impian Jaya Ancol ini seru sekali, ada ribuan masyarakat yang memadati khususnya kawasan pantai, yakni Pantai Lagon, karena di sini banyak sekali aktivitas Syafa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, mulai dari berenang, berendam, kemudian anak-anak bisa bermain boneka pantai, kemudian bisa olahraga, bisa berpiknik juga ya di bawah pohon rindang sambil menikmati suasana Pantai Ancol yang syahdu dengan hamparan awan yang sangatlah biru Syafa. Dan Ancol memang dipilih karena untuk harga sendiri ini cukup terjangkau. Ini di kisaran Rp35.000 Syafa untuk individunya, sehingga masyarakatnya juga bukan hanya dari kota Jakarta saja, melainkan dari luar Jakarta bahkan rela menghabiskan masa liburannya begitu ya, dan dari pagi bahkan sudah memadati kawasan Pantai Ancol ini. Dan mereka juga berencana ya untuk mengelilingi sekitar wahana di Ancol, karena di sini juga ada Dufan, kemudian juga ada Fauna Land. Banyak sekali hal-hal seru yang bisa dieksplor di Taman Impian Jaya Ancol. Namun Syafa, kalau Anda kesini bersama keluarga, terutama anak-anak, ini harus tetap hati-hati ya, menjaga barang bawaan, kemudian juga menjaga anak-anak agar tidak keluar dari garis pantai yang telah ditetapkan oleh petugas. Kembali ke Anda, Syafa. Ya, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Pantai Ancol, Jakarta Utara. Selanjutnya kita bergeser ke Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Timur. Ada Galuh Pandu di sana. Selamat siang, Galuh. Bagaimana keseruan libur panjang Waisak di Ragunan? Selamat siang Syafa dan pemirsa. Taman Marga Satwa Ragunan memang selalu menjadi salah satu destinasi favorit karena selain harganya yang terjangkau, banyak hiburan serta edukasi yang bisa diberikan bagi keluarga dan juga anak-anak di sini. Salah satunya adalah berbagai macam satwa yang ada, mulai dari satwa mamalia, kemudian primata, jenis-jenis burung dan lain sebagainya ada di sini. Salah satunya ada gajah yang sedang dinikmati oleh pengunjung yang ada di sini. Dan mereka melihat bagaimana gajah ini melakukan aktivitas seperti makan, mandi dan lain sebagainya. Saya juga akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan untuk bisa memberikan informasi kenapa sih memilih Taman Marga Satwa Ragunan sebagai destinasi liburan. Nah, ada di sebelah sini. Halo Kak, boleh berbincang sebentar? Iya. Namanya siapa? Yuli Setiawati. Oke, nama panggilannya Kak Yuli? Iya, Kak Yuli. Kak Yuli, kenapa pilih Ragunan ini sebagai destinasi wisata? Karena wisata di sini tuh luas ya, terus fasilitasnya lengkap, terus adem gitu, enak buat rekreasi keluarga, buat ngadem. Seperti itu, Kak. Tadi kali udah keliling kemana aja, Kak? Baru ke depan sih, Kak, baru ke Jerapah tuh di depan. Terus belum kemana-mana sih, baru datang soalnya. Iya. Datang dari mana nih, Kak? Dari Serang, Banten. Tadi macet nggak waktu masuknya? Enggak, lancar banget, 2 jam udah nyampe dari Serang. Lewat tol, ya naik bus. Rencananya mau lihat apa aja di sini? Buaya, lihat hewan-hewan buas lah, kayak macan gitu, yang jarang kita lihat seperti biasanya gitu kan, di Ragunan doang gitu yang hewan-hewan buas gitu, Kak. Buaya bukan buaya darat ya? Iya, bukan. Terima kasih ya Yuli, selamat berlibur. Iya, Kak. Dan memang banyak sekali yang bisa disaksikan di sini, satwa-satwa yang ada di Ragunan yang tidak bisa dilihat ketika kita berada di ruang publik lain, khususnya di Jakarta, di tengah hiruk pikuk Jakarta. Kemudian juga masyarakat bisa menikmati fasilitas yang tersedia di sini, seperti misalnya sepeda listrik, kemudian sepeda gandeng, dan ada perahu angsa juga. Dan ini bisa dinikmati dari harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp18.000 saja. Harga tiket masuknya sangat murah, mulai dari Rp3.000 hingga Rp4.000 saja, dan dibuka setiap hari kecuali hari Senin, tapi karena spesial hari ini adalah hari libur panjang jadi masih dibuka mulai dari jam 7 hingga jam 4 sore. Bukan hanya hiburan tapi juga sebagai tempat wisata edukasi bagi Anda dan keluarga untuk menghabiskan momen libur bersama. Kembali ke Anda, Safa. Iya, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya tadi ada Dilami Aulia dari Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati kawasan Braga di Bandung, Jawa Barat.
Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga Bandung terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Dengan berlatar belakang bangunan bersejarah, banyak wisatawan yang berfoto di sepanjang jalan. Selain itu, kawasan Jalan Asia Afrika juga dipenuhi aneka kuliner yang bisa dinikmati. Kepadatan kendaraan juga disebabkan banyaknya wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Diprediksi kepadatan ini akan terus terjadi hingga esok hari. Ya, ribuan wisatawan juga memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta di momen libur panjang Waisak 2025. Tidak hanya dari Yogyakarta, wisatawan Malioboro juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kawasan Malioboro menjadi tempat favorit wisatawan dalam menghabiskan momen libur panjang Waisak. Selain menikmati suasana Jogja, wisatawan juga menyerbu teras Malioboro untuk berburu oleh-oleh khas Yogyakarta. Para wisatawan mengaku senang berkunjung ke kawasan Malioboro karena banyaknya kuliner dan toko cenderamata yang dijual cukup murah. Ramainya kawasan Malioboro diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir momen libur panjang Waisak. Ya, untuk mengetahui bagaimana keramaian wisatawan di momen libur panjang Waisak tahun ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ervan David di kawasan Jalan Braga Bandung dan juga Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Ervan terlebih dahulu di Braga Bandung. Selamat siang Ervan, apa saja aktivitas wisatawan yang dilakukan di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Di perayaan momen libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia dan juga Jawa Barat masih memadati kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan banyak wisatawan memanfaatkan gedung tua sebagai latar belakang untuk bersuah foto di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga. Dan selain itu, banyaknya kafe dan juga rumah makan di sepanjang jalan tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Braga. Dan diperkirakan keramaian ini akan terus mengalami peningkatan hingga memasuki sore hingga malam hari nanti. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, pada hari Senin ini kawasan Jalan Braga sudah kembali dibuka untuk kendaraan, sehingga kawasan Jalan Braga kembali macet akibat banyaknya kendaraan wisatawan di area tersebut. Dan di samping itu banyaknya kendaraan yang terparkir di pinggir Jalan Braga juga memperparah kemacetan. Dan meski demikian, untuk hal tersebut juga tidak menyurutkan para wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Jalan Braga untuk menikmati siang hari dengan berjalan-jalan di kawasan Jalan Braga. Dan diprediksi kepadatan kunjungan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga malam hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan, Syafa. Di dalam kota Bandung sendiri, titik-titik mana saja yang terpantau terjadi kemacetan? Ya, dari pantauan kami di lapangan saat ini bahwa belum ada kemacetan di kawasan wisata Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga ini. Namun biasanya untuk momen libur panjang ini kepadatan akan terjadi pada sore dan malam hari nanti, mengingat banyak wisatawan dan juga masyarakat akan berkunjung ke kawasan dua objek wisata tersebut untuk menikmati momen libur panjang di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga. Syafa. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke Malioboro, Yogyakarta. Ada Galih Wisma di sana. Selamat siang Galih, bagaimana keseruan libur panjang Waisak di kawasan Malioboro? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Di Malioboro yang masih menjadi primadona bagi para wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati suasana kota Jogja di Malioboro ini. Di panjang pedestrian Malioboro ini memang sudah tampak ramai dan akan meningkat hingga sore malam nanti. Untuk kepadatan arus lalu lintas di Jalan Malioboro ini sudah telah ramai antrian kendaraan bagi para wisatawan dari berbagai daerah. Rata-rata juga dari nomor kendaraan dari luar daerah ini sudah memasuki Jalan Malioboro dan tampak padat. Adapun para wisatawan ini memang memilih Malioboro karena memang
belum sampai sejak jika belum berkunjung ke Malioboro bagi para wisatawan. Dan di pedestrian Malioboro ini juga para wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh, baik itu pakaian maupun kuliner di toko-toko sepanjang pedestrian Malioboro. Mereka juga bisa membeli oleh-oleh di pusat oleh-oleh di teras Malioboro yang ada di seberang Pasar Beringharjo. Demikian, Safa. Ya, Gali, diprediksi hingga kapan kepadatan lalu lintas maupun wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta? Ya, keramaian wisatawan ini di Malioboro memang telah terjadi sejak hari Sabtu kemarin ya, dan hari ini hingga malam nanti akan prediksi akan terus meningkat hingga esok, di mana hari terakhir libur panjang Waisak akan berakhir, akan terus tetap meningkat jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Baik, terima kasih Galih Wisma langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya tadi juga ada Ervan David dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sementara itu, jalur pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta macet. Sejumlah pantai dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Jalur pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta dipadati kendaraan wisatawan. Jalan yang sempit dan banyaknya bus besar membuat wisatawan harus mengantre sepanjang lebih dari 5 km. Titik kemacetan terjadi di Simpang 3 Pantai Drini hingga ke arah barat menuju kawasan Pantai Kukup. Banyaknya wisatawan yang ingin mengisi libur panjang Waisak dan terbatasnya kantong parkir juga menjadi penyebab kemacetan. Berapa jam macet, Mas? Ya, 1 jaman lebih. 1 jaman lebih. Ini rencananya mau kemana, Mas? Ke Drini. Pantai Drini. Pantai Drini. Ini. Iya, itu macet. Kurang lebih berapa kilo, Mas, macetnya tadi? Antaranya kurang lebih 2 kilo. 2 kiloan. Macet. Nggak ada selah sama sekali, Mas? Nggak ada. Sementara itu, Pantai Kukup di Gunung Kidul ramai dikunjungi wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mengisi libur panjang Waisak. Selain mempunyai pasir putih dan ombak yang tenang, lokasi pantai yang masih asri juga menjadi daya tarik wisatawan. Para wisatawan juga asyik berfoto di area Batu Karang. Di beberapa titik terdapat tempat teduh untuk bersantai sembari menikmati keindahan alam. Untuk bisa ke Pantai Kukup, wisatawan menempuh perjalanan selama 2 jam dari pusat kota Yogyakarta. Adapun harga tiket masuk Rp15.000 per orang. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal wisata yang membawa puluhan wisatawan karam akibat dihantam badai saat berlayar dari Pulau Tikus ke Pantai Malabero, Bengkulu. 7 penumpang tewas dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Hingga Senin pagi, 98 wisatawan yang menaiki kapal motor 3 Putra telah terdata dan tidak ada korban yang dinyatakan hilang. 7 korban meninggal dunia, 15 korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. Sementara itu, 11 pasien telah dipindahkan ke ruang rawat inap, 4 pasien masih berada di ruang ICU, dan 1 pasien hingga kini masih kritis. Meski seluruh korban telah terdata, tim SAR gabungan tetap melakukan apel siaga di lokasi. Jika ada laporan korban lainnya, tim SAR akan langsung turun melakukan pencarian. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Mas Likun Sodik selaku Kepala Basarnas Bengkulu. Selamat siang, Pak Mas Likun. Selamat siang. Ya, Pak Mas Likun, apakah hingga saat ini ada laporan orang hilang terkait karamnya kapal 3 Putra di sana? Baik, terima kasih. Selamat siang. Untuk hingga pukul 11.29 waktu Indonesia Barat, kami tetap membuka posko gabungan untuk menerima informasi apakah masih ada korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga
namun hingga sekarang kami belum menerima informasi adanya korban yang hilang atau belum ditemukan. Baik, Pak Maslikun, update terbaru hingga saat ini tercatat ada berapa korban meninggal dunia maupun korban luka akibat peristiwa kapal wisata yang tenggelam ini? Masih sama apa yang disampaikan oleh Mbak Senior tadi, bahwa korban yang on board di kapal Tiga Putra sebanyak 104 orang, terdiri dari 98 penumpang dan 6 kru kapal. Saat kapal 7 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam keadaan kritis dirawat di rumah sakit kesehatan. Baik, kapal ini membawa berapa penumpang, Pak Maslikun? Informasi dari tim SAR gabungan yang berada di posko bahwa jumlah penumpang sebanyak 9. Baik, Pak Muslihun, kalau berdasarkan informasi dari petugas terkait ini, bagaimana kronologi terjadinya kapal wisata tenggelam di Bengkulu ini, Pak? Menurut informasi dari tim SAR gabungan bahwa korban mengalami mati mesin sebelum tiba di tempat sandar di Pelabuhan Malbur, karena kemarin juga ada cuaca yang kurang baik atau cuaca buruk di perairan sehingga menyebabkan kapal mesin tersebut terhantam gelombang dan akhirnya tenggelam. Baik, untuk kapal tenggelam apakah sudah dievakuasi, Pak Muslikun? Untuk kapal sudah dievakuasi kemarin oleh warga masyarakat sekitar tempat kejadian di Pantai Nafas. Baik, peristiwa ini terjadi apakah saat wisatawan akan menuju ke objek wisata atau dalam perjalanan pulang setelah berwisata, Pak Muslikun? Ya, informasi kejadian terjadi pada pukul 16.30 setelah wisatawan selesai berlibur menikmati di perairan Bengkulu. Baik, Pak Muslikun, sampai kapan posko laporan orang hilang ini dibuka? Rencananya pada pukul 12.00 ini akan kami tutup posko sementara karena hingga sekarang juga belum ada informasi laporan orang hilang maupun dari pihak keluarga yang melaporkan ada anggotanya yang belum kembali. Baik, terima kasih Pak Muslikun Sodik, Kepala Basarnas Bengkulu telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Pemirsa, momen libur panjang Waisak, puluhan anak-anak usia sekolah di kota Sabang, Aceh nekat berburu koin yang dilemparkan penumpang kapal di Balohan Sabang. Perharinya mereka bisa mengumpulkan 800 hingga 1 juta rupiah. Uang koin dan kertas dilemparkan penumpang kapal ke laut. Anak-anak usia sekolah dasar langsung terjun bebas dari ketinggian mencapai 6 meter lebih. Mereka nekat mengais rezeki dari kepingan logam yang dilempar bebas oleh penumpang kapal di dermaga Balohan Sabang setiap tiba musim liburan. Kehadiran bocah koin ini menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan kala tiba dan berangkat dari dermaga kapal cepat di Balohan Sabang. Anak-anak koin ini beraksi kala kapal hendak berlabuh dan berangkat di pelabuhan. Dalam seharinya, mereka mampu mengumpulkan uang kertas dan koin yang dilempar penumpang mulai dari 800.000 hingga 1 juta rupiah selama libur Lebaran. Uang-uang koin kertas untuk anak koin di Sabang. Memasuki libur panjang Waisak ini mendatangkan berkah tersendiri bagi anak-anak yang nekat mengumpulkan uang di dermaga penyeberangan Balohan Sabang, Provinsi Aceh. Dari Sabang, Aceh, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, jika Anda penikmat gulai kambing, tak lengkap rasanya jika belum mencoba gulai kepala kambing utuh di kedai sate kambing di Purwokerto, Jawa Tengah. Selain dagingnya yang empuk, rasa yang beragam dari beberapa bagian kepala kambing menambah sensasi tersendiri bagi pecinta kuliner. Sepintas tak ada bedanya olahan gulai kepala ini dengan gulai lainnya. Namun, jika kita amati, bahan dari gulai ini bukan dari tulang maupun jeroan kambing, namun dari potongan daging dari beberapa bagian kepala kambing, seperti lidah, telinga, mata, serta otak. Semuanya bisa disantap sampai habis. Isi dari olahan gulai yang berbeda-beda ini menawarkan rasa yang beragam di lidah. Olahan kepala kambing utuh yang kenyal tak heran menjadi favorit pelanggan. Selain pipi apa yang enak lagi mungkin tadi? Lidahnya tadi enak. Gimana? Empuk atau seperti apa? Iya empuk. Bagian-bagiannya jadi beda-beda. Waktu makan telinga, pipi, terus lidah itu unik sekali menurut saya. Bahan utama gulai kepala kambing dari kambing muda atau cempe yang berumur di bawah 5 bulan. Sehingga ukuran kepala kambing yang diolah tidak begitu besar. Selain itu, dagingnya yang empuk. Perlu teknik tersendiri agar daging kambing tidak berbau. Pemilik kedai mengaku memiliki rahasia tersendiri agar bulu di kepala kambing benar-benar bersih. Satu porsi gulai kepala kambing utuh bisa disantap 3 orang. Berbagai macam daging ya, ada daging, ada kulit gitu kan, ada daging yang dari rahang, kemudian juga daging dari lidah, kemudian ada mata juga, telinga gitu ya. Itu pas dimakan itu rasanya berbeda-beda. Dan itu yang membuat pelanggan ketagihan gitu, ingin. Nah, Anda tertarik menikmati satu porsi gulai kepala kambing utuh ini? Hanya dengan Rp95.000, Anda bisa mencoba gulai kepala kambing bersama keluarga atau teman di momen liburan ini. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati kawasan Braga di Bandung, Jawa Barat. Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga Bandung terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Dengan berlatar belakang bangunan bersejarah, banyak wisatawan yang berfoto di sepanjang jalan. Selain itu, kawasan Jalan Asia Afrika juga dipenuhi aneka kuliner yang bisa dinikmati. Kepadatan kendaraan juga disebabkan banyaknya wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Diprediksi kepadatan ini akan terus terjadi hingga esok hari. Ya, ribuan wisatawan juga memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta di momen libur panjang Waisak 2025. Tidak hanya dari Yogyakarta, wisatawan Malioboro juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kawasan Malioboro menjadi tempat favorit wisatawan dalam menghabiskan momen libur panjang Waisak. Selain menikmati suasana Jogja, wisatawan juga menyerbu teras Malioboro untuk berburu oleh-oleh khas Yogyakarta. Para wisatawan mengaku senang berkunjung ke kawasan Malioboro karena banyaknya kuliner dan toko cindramata yang dijual cukup murah. Ramainya kawasan Malioboro diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir momen libur panjang Waisak. Ya, untuk mengetahui bagaimana keramaian wisatawan di momen libur panjang Waisak tahun ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ervan David di kawasan Jalan Braga Bandung dan juga Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Ervan terlebih dahulu di Braga Bandung. Selamat siang Ervan, apa saja aktivitas wisatawan yang dilakukan di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Di perayaan momen libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia dan juga Jawa Barat masih memadati kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan
banyak wisatawan memanfaatkan gedung tua sebagai latar belakang untuk bersuah foto di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga. Dan selain itu, banyaknya kafe dan juga rumah makan di sepanjang jalan tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Braga. Dan diperkirakan keramaian ini akan terus mengalami peningkatan hingga memasuki sore hingga malam hari nanti. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, pada hari Senin ini kawasan Jalan Braga sudah kembali dibuka untuk kendaraan, sehingga kawasan Jalan Braga kembali macet akibat banyaknya kendaraan wisatawan di area tersebut. Dan di samping itu banyaknya kendaraan yang terparkir di pinggir Jalan Braga juga memperparah kemacetan. Dan meski demikian, untuk hal tersebut juga tidak menyurutkan para wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Jalan Braga untuk menikmati siang hari dengan berjalan-jalan di kawasan Jalan Braga. Dan diprediksi kepadatan kunjungan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga malam hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan, Syafa. Di dalam kota Bandung sendiri, titik-titik mana saja yang terpantau terjadi kemacetan? Ya, dari pantauan kami di lapangan saat ini bahwa belum ada kemacetan di kawasan wisata Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga ini. Namun biasanya untuk momen libur panjang ini kepadatan akan terjadi pada sore dan malam hari nanti, mengingat banyak wisatawan dan juga masyarakat akan berkunjung ke kawasan dua objek wisata tersebut untuk menikmati momen libur panjang di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga. Syafa. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke Malioboro, Yogyakarta. Ada Galih Wisma di sana. Selamat siang Galih, bagaimana keseruan libur panjang Waisak di kawasan Malioboro? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Di Malioboro yang masih menjadi primadona bagi para wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati suasana kota Jogja di Malioboro ini. Di panjang pedestrian Malioboro ini memang sudah tampak ramai dan akan meningkat hingga sore malam nanti. Untuk kepadatan arus lalu lintas di Jalan Malioboro ini juga telah ramai antrian kendaraan bagi para wisatawan dari berbagai daerah. Rata-rata juga dari nomor kendaraan dari luar daerah ini sudah memasuki Jalan Malioboro dan tampak padat. Adapun para wisatawan ini memang memilih Malioboro karena memang belum sampai Jogja jika belum berkunjung ke Malioboro bagi para wisatawan. Dan di pedestrian Malioboro ini juga para wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh, baik itu pakaian maupun kuliner di toko-toko sepanjang pedestrian Malioboro. Mereka juga bisa membeli oleh-oleh di pusat oleh-oleh di teras Malioboro yang ada di seberang Pasar Beringharjo. Demikian, Safa. Ya, Galih, diprediksi hingga kapan kepadatan lalu lintas maupun wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta? Ya, keramaian wisatawan ini di Malioboro memang telah terjadi sejak hari Sabtu kemarin ya, dan hari ini hingga malam nanti akan prediksi akan terus meningkat hingga esok, di mana hari terakhir libur panjang Waisak akan berakhir, akan terus tetap meningkat jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Baik, terima kasih Galih Wisma langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya tadi juga ada Ervan David dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemirsa, sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya kak, bukan kak. Gua nggak salah kak. Gua nggak salah, lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Pertama kau minta berapa? Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya.
Tadi tim dari Polres yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir ilegal tersebut. Pelaku meminta parkir dengan mematok 30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan penahanan terhadap mahasiswi ITB yang ditangkap karena mengunggah meme rekayasa Presiden Prabowo Subianto ditangguhkan. Habibur Rahman menilai mahasiswi tersebut dapat dibina oleh keluarga dan tenaga pendidik. Tidak adanya sikap batin atau mens rea dari tersangka ini untuk melakukan tindakan tersebut. Sehingga saya mendorong pertama untuk penangguhan penahanan, ya. Jadi yang bersangkutan tidak ditahan. Yang kedua, kita dorong kalau bisa yang bersangkutan itu dibina, ya, oleh keluarganya ataupun oleh institusi tempat anak tersebut menjalankan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Surat saya langsung sampaikan, saya WA juga ke Pak Kabareskrim, ya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif, ya. Langsung yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan. Saya pikir ini adalah bentuk sikap yang sangat bijaksana dari institusi Polri, ya, di mana restoratif justice atau keadilan restoratif benar-benar diterapkan, ya. Padahal kalau kita mengacu kepada regulasinya, ya, KUHP yang mengatur soal restoratif justice pasal 36 itu kan baru berlaku. Ya, sebelumnya polisi menangguhkan penahanan mahasiswi yang membuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemerintah pun mengusulkan anak muda yang kritis lewat meme sebaiknya dibina bukan dihukum. Solidaritas untuk keluarga kami yang ditahan. Bebaskan Jokowi! Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemerintah pun buka suara melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pemerintah mengusulkan pelaku yang masih muda ini sebaiknya dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina, ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua, dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah. Pemirsa, umat Buddha mendatangi Vihara Dhamma Cakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Mereka berdoa dan bermeditasi bersama dalam perayaan Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak jatuh pada hari ini dan dirayakan oleh seluruh umat Buddha. Vihara Dhamma Cakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara didatangi umat Buddha sejak pagi tadi. Mereka datang bersama keluarga dan kerabat untuk berdoa serta bermeditasi. Acara dimulai pukul 9 pagi, ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Lalu biku memasuki tempat ibadah. Adapun Waisak tahun ini temanya adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Ya, sebenarnya persiapannya itu kita 1 bulan sebelum menjelang Waisak itu ada beberapa rangkaian acara ya, seperti Dhamma Talk, kemudian kita ada bakso juga, ada meditasi juga. Itu selama sebulan full, ada kebaktian ya, namanya kita puja bakti. Nah, khusus untuk perayaan Waisak pada hari ini tanggal 12 Mei 2025, H-2 kita udah persiapan ya, tenda-tenda, segala perlengkapan acara, dan kemudian karena ini rame ya, kita juga ada rekrut beberapa sukarelawan untuk membantu perayaan Waisak pada kali. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Candi Mendut, Magelang untuk mengikuti prosesi Puncak Waisak. Umat Buddha mulai berdatangan untuk berdoa dan menjalani ritual pradaksina dengan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Jemaat akan mengikuti rangkaian Waisak yang dipusatkan di Candi Mendut dan Candi Agung Borobudur. Nantinya setelah berdoa, jemaat akan melakukan arak-arakan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peringatan Trisuci Waisak 2569 BE atau 2025 bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, mewujudkan perdamaian dunia. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia di Vihara Dhamma Cakka Jaya Jakarta dan Puji Hartono di Candi Mendut Magelang. Kita akan ke Ismalia terlebih dahulu. Selamat siang Ismalia, bagaimana untuk prosesi rangkaian acara Waisak di sana? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Untuk prosesi rangkaian acara Hari Waisak bertepatan yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2025 pada hari ini, Arista, untuk di tempat kami melaporkan yakni di Wisma Dhamma Cakka Jaya yang terletak di Sunter, Jakarta ini sudah selesai sejak pukul siang tadi. Dan di sini bisa kami ajak Arista dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di tempat kami melaporkan. Memang acara sudah selesai sejak pukul 11 siang tadi, namun masih banyak umat Buddha yang masih berada di wihara untuk saling bercengkrama, bersilaturahmi atau mengobrol bersama seperti itu, Arista. Dan di sini bisa kami laporkan untuk acara atau prosesi acara ini memang dimulai pada pukul 9 pagi tadi, yang dimulai ditandainya dengan bunyinya genta dan lalu dilanjutkan oleh masuknya biku sangha ke tempat acara berlangsung. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda atau di televisi Anda, ini juga masih ada umat Buddha yang melakukan doa, memanjatkan doa kepada Sang Buddha. Dan setelah tadi biku
masuk ke dalam tempat acara berlangsung. Ini juga dilanjutkan dinyalakannya lilin dan juga dibacakan sabda-sabda Sang Buddha. Setelah itu dilakukan ceramah yang diisi oleh Biku Rata Nadiro. Dan di sini bisa kami sampaikan sedikit pesan yang disampaikan pada ceramah tadi, yakni tentang kebaikan, yang dimana kita sebagai manusia harus selalu menebar kebaikan di alam bumi ini. Setelah itu ditutup dengan meditasi yang dipimpin oleh Biku Sangha dan juga ditutup dengan pembacaan doa-doa penutup. Dan juga sebagai informasi Arlista dan juga pemirsa, untuk persiapan di wihara tempat kami melaporkan ini memang sudah berjalan sebulan yang lalu, yang dimana ada pelajaran dhamma, lalu ada meditasi dan juga ada bakti sosial kepada wihara-wihara di sekitar wihara tempat kami melaporkan. Dan juga Arlista, ini memang wihara di tempat kami melaporkan ini wihara yang cukup besar, dan memang tadi juga kami sempat berbicara dengan ketua wihara di sini, dan tercatat ada sekitar 6.000 umat Buddha yang melakukan hari Waisak di tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Rangkaian acara Waisak sudah selesai pada pukul 11 siang tadi, namun umat Buddha masih saja datang untuk memanjatkan doa. Dan sekarang kita akan memeriksa kondisi di Candi Mendut. Ada rekan kami, Puji Hartono. Puji, selamat siang. Apakah dari umat Buddha ini sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan arak-arakan nanti ke Candi Borobudur? Ya, Arista, seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini ribuan umat Buddha sudah mulai berdatangan dan mereka sudah duduk di tenda-tenda yang sudah disediakan, di mana saat ini hingga nanti sebelum arak-arakan mereka memanjatkan doa-doa silih berganti dari berbagai sangha. Dan nantinya sekitar pukul 2 siang nanti mereka akan secara bersama-sama berjalan dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur sambil membawa sesembahan, terus api dan air yang kemarin sebelumnya sudah disemayamkan dan nantinya akan digunakan dalam perayaan puncak di Candi Borobudur. Arista. Baik, kira-kira persiapan apa saja, Puji, yang sudah disiapkan dari panitia untuk menyambut arak-arakan? Ya, panitia sendiri sudah mempersiapkan dengan seksama. Mereka sudah menyiapkan jalur yang akan digunakan para peserta. Terus nantinya mereka juga di Candi Borobudur akan ditempatkan di sekitar kompleks Candi Borobudur untuk melakukan puja bakti. Hingga nanti malam mereka akan mengikuti detik-detik Waisak yang rencananya akan digelar pada 2-3 lebih malam gitu. Lantas, apakah hanya umat Buddha saja yang diperbolehkan berada di Candi Borobudur pada nanti malam, atau justru wisatawan juga bisa menyaksikan puncak perayaan Waisak, Puji? Ya, untuk wisatawan sendiri nantinya bisa menikmati lampion hingga drone show yang baru pertama kali akan digelar di perayaan Waisak. Sementara itu umat Buddha akan melangsungkan detik-detik Waisak di kompleks kaki Candi Borobudur. Masyarakat juga bisa menyaksikannya. Arista. Baik, terima kasih banyak laporannya Puji Hartono melaporkan langsung dari Candi Mendut, dan sebelumnya ada rekan kami Ismalia dari Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, ratusan umat Buddha menggelar doa bersama Waisak di Yayasan Buddha Suci Indonesia Jakarta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, doa bersama umat Buddha diawali dengan kebaktian Mahayana. Dalam peringatan Hari Waisak di tahun 2025, ratusan umat Buddha dari Persatuan Umat Buddha Indonesia menggelar doa bersama di Yayasan Buddha Suci Indonesia Jakarta. Berbagai prosesi ibadah dilaksanakan, mulai dari membaca doa, meditasi, dan juga petuah yang disampaikan oleh para biksu. Dalam momen Waisak tahun ini, Persatuan Umat Buddha Indonesia juga menjalankan bulan Bakti Waisak sebagai bentuk kontribusi baik di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Bukan hanya suatu perayaan, satu titik saja yang kita ramaikan, tapi kita juga melanjutkan dalam sepanjang bulan, dan kalau bisa sepanjang tahun. Kita selalu melarutkan diri dalam tugas-tugas bagaimana kita menjalin hubungan satu sama yang lain, baik internal
dalam Permabudi, berbagai majelis maupun eksternal dengan agama-agama lain. Dan kami ingatkan kepada segenap umat Buddha tetap mendasarkan kepeduliannya dengan kasih sayang yang sejati. Rame enggawi, sepi eng pamrih. Dan itu yang kita butuhkan sekarang ini. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, ratusan umat Buddha juga menggelar doa bersama di Vihara Budayana Dharmawira Center Surabaya. Ibadah khidmat ini diawali dengan kebaktian Mahayana, dilanjutkan dengan prosesi Yivo atau pencurahan air bunga pada Rupang Bodhisatta, Siddhartha, dan diakhiri dengan pelepasan burung pipit sebagai simbol kebebasan dan cinta kasih. Pesannya adalah kita harus saling toleransi, saling berdampingan, saling menghargai kepada sesama manusia, sesama umat beragama. Jangan sampai ada perselisihan yang berkelanjutan atau mungkin perselisihan yang sangat besar. Pelaksanaan ibadah Trisuci Waisak kali ini bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. 790 personil gabungan dikerahkan untuk pengamanan peringatan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pengamanan difokuskan di sejumlah titik di sekitar Candi Borobudur dan Candi Mendut yang menjadi lokasi utama perayaan Hari Raya Waisak. Para personil gabungan berasal dari TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, Disub, dan BPBD. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalur menuju Candi Borobudur dan Candi Mendut. Untuk sementara, jalur masih dibuka tutup. Namun saat akan arak-arakan kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang akan berlangsung pada pukul 2 siang nanti, jalur menuju kedua candi akan ditutup total. Sementara detik-detik Waisak akan dilangsungkan di pelataran Candi Borobudur tengah malam nanti. Sebelumnya akan dilangsungkan acara lepas lampion mulai pukul 7 ataupun pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, DPP Partai Perindo menggelar fokus group discussion di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Tema yang diangkat dalam FGD ini yakni mengenai ekonomi pembangunan berkelanjutan, membangun desa dan kota yang lebih baik. Fokus Group Discussion yang digelar Partai Perindo turut dihadiri Wakil Ketua Umum 4 DPP Partai Perindo Manik Marga Mahendra, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan akademisi Universitas Indonesia Rizky Kusuma. Dalam diskusi ini, Partai Perindo mengangkat tema ekonomi pembangunan berkelanjutan, membangun desa dan kota yang lebih baik. Partai Perindo menilai pembangunan ekonomi harus ditopang dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun kepala daerah yang berpihak pada peningkatan ekonomi di daerah. Kami ingin membuat satu skema agar Partai Perindo punya evidence-based policy yang dimana kebijakan-kebijakan yang nanti diarahkan dari Partai Perindo itu sifatnya teknokratis. Dan itu bisa menjadi landasan dasar para kader-kader kami di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Masukan bagi pemerintah, kemudian aksi, rencana tidak lanjut, tidak hanya sebatas diskusi, bagaimana bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat, bagaimana agar masyarakat di desa itu bisa semakin mudah untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan akses jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja gitu, dan bagaimana masyarakat desa itu bisa menikmati apa yang juga masyarakat di kota juga rasakan. Melalui diskusi ini, Partai Perindo berharap seluruh kadernya di tingkat kepala daerah dan anggota Dewan Daerah juga dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap optimalisasi dana desa hingga APBD, sehingga pembangunan ekonomi di desa dan kota dapat berjalan dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Setibanya di kota Mekah, Arab Saudi, pemirsa jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Umroh wajib ini sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji.
Hingga Sabtu malam waktu Arab Saudi, ratusan jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh setibanya di kota Mekah, Arab Saudi. Rombongan pertama jemaah memulai ibadah umroh wajib di Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan haji. Dengan dipimpin oleh mutawifnya, jemaah melakukan tawaf diawali dari titik Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Jemaah kemudian melakukan sa'i, yakni berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ibadah umroh berjalan dengan khusyuk, diiringi lantunan zikir dan doa oleh para jemaah. Setelah tahapan umroh selesai, jemaah kemudian melepas pakaian ihram sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hingga Sabtu malam tercatat sudah ada 2 kloter jemaah calon haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh wajib, dengan total 772 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi jemaah calon haji ada sejumlah imbauan atau larangan ketika berada di kawasan Masjidil Haram. Salah satunya adalah merokok. Merokok bukan hanya dilarang, tetapi pelakunya bisa kena hukuman berat. Ada sejumlah larangan bagi jemaah calon haji saat berada di kawasan Masjidil Haram. Pertama, jemaah calon haji Indonesia diingatkan agar tidak merokok selama menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Ada hukuman berat bagi jemaah yang merokok di Masjidil Haram. Yang kedua, jemaah juga dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan Masjidil Haram. Ketiga, jangan sembarangan memungut benda tercecer di kawasan Masjidil Haram karena akan terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Jika melihat benda tercecer, jemaah bisa menghubungi askar atau polisi setempat. Himbauan kepada jamaah agar jamaah itu jangan pernah sekali-sekali merokok. Merokok di lingkungan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, apalagi sampai di dalamnya. Ini bukan hanya diberikan denda, tapi juga ada hukuman selama 6 hari bagi jamaah atau petugas juga yang melanggar itu. Yang keempat, jangan membentangkan tanda-tanda kelompok atau spanduk. Tindakan tersebut sangat dilarang oleh otoritas tempat. Terakhir, jangan berkerumun terlalu lama karena akan langsung didatangi oleh pihak keamanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Quba menjadi masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun tidak terlalu megah, namun masjid ini memiliki keutamaan yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Di ujung selatan kota Madinah berdiri sebuah masjid dengan sejarah yang tak tergantikan. Bukan masjid terbesar, bukan pula yang paling megah, namun disinilah cinta pertama Rasulullah SAW kepada tanah hijrah bersemi. Nah, di belakang saya merupakan Masjid Quba yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dan pada zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat, tapi juga untuk mempersatukan umat muslim pada masa itu. Saat perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di desa Quba, beliau singgah selama 4 hari. Dengan tangan Rasulullah sendiri, dibangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Bukan sekedar tempat ibadah, Masjid Quba menjadi simbol hijrah, transformasi, dan awal peradaban Islam yang penuh berkah. Masjid ini disebut dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108 sebagai tempat yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, barang siapa berwuduk di rumahnya, lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti berumroh.
Masjid Kuba telah direnovasi menjadi megah dan luas, namun ruh kesederhanaan dan cinta Rasul tetap mengalir di setiap sudutnya. Di sini, kita diingatkan bahwa hijrah bukan sekedar pindah tempat, namun perjalanan menuju cahaya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Sebanyak 13.011 jemaah calon haji dari 35 kloter telah diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Namun 14 jemaah menunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena sakit. (13.011) jemaah calon haji dari 35 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Pemberangkatan jemaah calon haji dilakukan di Hall Bir Ali, Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Masing-masing kloter yang diberangkatkan berjumlah 380 jemaah calon haji. Dari total 35 kloter yang telah berangkat, masih ada 14 jemaah calon haji yang menunda keberangkatannya. Rinciannya, 7 calon haji sakit dan masih dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya, dan 7 calon haji lainnya merupakan pendamping calon haji yang sakit. 13.011 jamaah sampai kloter 35 hari ini. Pak, untuk jemaah ini penuh atau ada yang open seat? Ada yang open seat karena sakit. Sakitnya apa kita, Pak? Sakitnya ya kebanyakan sakit karena tua ya, karena gula darah, karena tensi, karena jantung ya, sakitnya orang tua. Sementara itu, 4 kloter jemaah calon haji lainnya sudah tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang berasal dari Lumajang dan Bondowoso. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Menabung selama 13 tahun, pasangan penjual es dawet di Sragen, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat haji. Dawet membawa berkah. Ya, keberkahan dawet ini dialami oleh pasangan suami istri Agus Sarwanto dan Endang Widyaningsih. Penjual es dawet ini mengawali usahanya dengan menjual 1 mangkuk seharga Rp1.000. Kini harga 1 mangkuk dawet Rp6.000. Namun pasangan ini tetap rutin menabung untuk cita-cita mereka. Pasangan lansia ini tak menyangka bahwa penantian mereka setelah menabung selama 13 tahun akhirnya terwujud. Tahun 2025, warga asal Sragen, Ngawi, Jawa Timur ini akhirnya akan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, Pak. Sudah. Maksudnya ya sudah kita niatkan ya, makanya ya ini untuk berangkat itu ya udah ya antara senang dan Mas, kayak orang bingung, iya toh saya itu mau berangkat toh gitu. Kayak nggak percaya. Berawal dari ajakan anaknya untuk membuka tabungan haji pada tahun 2012, kini Endang dan Agus dapat berangkat di tahun ini. Setelah melunasi sisa uang haji untuk Rp28,2 juta per orang, pasangan ini akan bergabung dengan 5 juta jemaah haji lainnya dari seluruh dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.